SMB-nya nggak di tengah-tengah pulau tapi di sebelah kiri. SMB-nya nggak? Ya nggak di tengah SMB maksudnya. Garisnya. Ya, garisnya itu. Betul. Nanti kita harusnya sih tetap turun di Sovnovka ya untuk Ya, alter sudah ego pasti itu harusnya. sendiri. Terus juga BN juga udah buka parachute, harusnya dia ngambil ke bagian Novorevnoye. Gue penasaran di bagian Cory, Verity, Primoz siapa yang bakal mengisi kekosongan tersebut. Geek Fam dia juga sudah buka parachute ya. Ya. Soalnya Geek Fam itu memang punya drop zone di sekitaran dari Georgopol. Oh, NFT. Apakah mereka bakal bertemu Geek Fam dan NFT karena dua-duanya mirip-mirip nih. Ya, NFT juga terpantau berada di area sebelah kiri dari map Erangel ini. Dan ya, NFT yang nampaknya komit menuju ke arah Primoz untuk saat ini. Justru Ya. Geek Fam, mereka akan memainkan area lootingan-lootingan dari, kalau ngomongin Indonesia nih, lootingannya EVOS nih. Karena Verifier ya. Verifier lalu ke rumah 12 juga yang dia sama Geek Fam. Iya, dan mereka split cukup berjauhan dari Geek Fam itu sendiri. Cukup berani nampaknya. Karena mereka yakin di area tersebut bakal benar-benar kosong. Bahkan dari Quarry pun diambil oleh seorang Spavel, seorang diri saja, dan circle-nya ke arah kiri. Jadi harusnya dari alter ego mudah Ya. untuk bisa masuk. Jangan sampai terbegal saja oleh Geek Fam ya. Karena Geek Fam-nya itu kan ngambil jembatan kiri. Betul. Khawatirnya adalah mereka ngejaga ke tempat tersebut. Dan satu lagi tim Indonesia itu boom. Nah, boomnya nih yang agak gua resah dan gelisah karena boom ngambil ke kanan atas. Dia tadi ngambil ke Stolber dan juga Kameshki. Dan dia pasti tidak mau mengambil resiko dan untuk fight dengan tim dari Buriram di Lipovka. Ya, ini akan menjadi pertanyaan besar. Daerah mana yang akan menjadi jalur rotasi dari Boom? Apakah mereka akan melewati Severny lalu menuju Georgopol, atau mereka akan lewat Yasnaya dan akhirnya Lipovka, Milta Power yang juga ujung-ujungnya tetap menuju ke area circle, tinggal ke arah kanan atau kiri. Karena sama-sama ini Boom di match ini ya sama seperti AE waktu di match yang kedua atau Miramar pertama. Oh, iya. Mereka datang dari sudut yang sangat jauh sekali atau paling jauh untuk menuju ke arah circle. Tapi semua bisa asal mau berusaha, intinya sih seperti itu. Ya. Ketika tryhard tuh pasti bisa intinya. Dan ntar kita lihat apakah tryhardnya dari tim Indonesia bisa membuahkan hasil yang maksimal atau tidak. Untuk di match kali ini berarti semua tim Indonesia main gak sih? Untuk di match kali A, ini B, C, E. kita melihat tidak ada satu yang enggak, Oh, yaitu GD Gedis ya. Dogma. Oh, Itulah iya. kenapa NFT bisa ngambil. Betul juga ya, padahal udah dibahas tadi. Iya. Memang short memory syndrome. Kita melihat Logan, pemain dari Infinity. Saat ini terus melakukan looting-looting saja. Milta yang menjadi tempat drop dari Infinity karena mereka keluar dari SMB. Dan saat Infinity berada di Milta, justru mereka lebih ngegas lagi dan mereka bermain lebih baik, Cijal. Iya, ya wajar sih karena mungkin lebih pede juga ya. Kalau kita ingat interview kemarin caster, aduh siapa ya casternya interview sama NFT ya? Junior Eldoge. Dia interview sama Swavel. Kenapa lepas Novo? Waktu itu Swavel tuh bilang untuk memotong atau membuang pemikiran-pemikiran overthinking yang gak penting. Nah mungkin itu yang dilakukan oleh Infinity juga. Infinity kan biasanya ngambil Pulau Selatan juga kan, Ya. kadang-kadang kan. Pas dulu awal-awal kita lihat mereka perform. Betul, betul. Dan mungkin itu adalah salah satu faktor mereka mau ngebuang pergerakan overthinking yang bisa dibilang ya aduh ntar ada begal gak ya, aduh ntar di depan ada ina-inu gak ya gitu. Jadinya mereka lebih fokus mainnya. Itu berdasarkan interview yang terjadi di hari ketika Junior dan Eldoge nge-cast. Ya karena memang kerugian atau hal yang pastinya menjadi catatan minor saat kita turun di SMB adalah jalur keluar dari sana atau jalur masuk menuju ke sana itu cuma 2, jembatan kanan atau jembatan kiri. Itu Iya. aja yang pastinya terus jadi polemik. Tapi setiap tim yang turun di SMB pasti mereka sudah mendapatkan satu ide atau mendapatkan satu strategi untuk menanggulangi hal tersebut. Ya sejauh ini memang tinggal milih aja antara kanan atau kiri gitu. Iya, tapi kan tidak Belum ada tim yang maksain untuk pakai kapal kan sejauh ini untuk jadi jalur rotasi utama mereka kalau di SMB. bisa aja, cuman susah karena kita mau menghadapi aim keras dari semua player gitu loh. Ya. Kapal tuh kan gampang banget meleduknya, Betul. gampang banget pecahnya gitu kan. Jadi ya
kenapa mereka harus menggunakan kapal. Kalau Sunhawk masih oke lah untuk menggunakan kapal karena kan mungkin dari faktor segi rotasinya juga nggak terlalu jauh. Rapat banget ya. Masih bisa dimanfaatkan. Makanya banyak sekali dulu, ingat gak sih yang kayak zaman-zaman pas siapa yang jadi bajak laut ya? Boom lawan siapa ya waktu itu ya? Ya, Alter Ego juga beberapa kali melakukan hal tersebut. Rotasi sebenarnya. utara kan, makanya rotasinya mirip-mirip gitu loh. Dan mereka berhasil untuk survive sekarang di PMPLC ya. Memang butuh waktu untuk membuktikan bahwa mereka bisa menjadi tim yang terbaik dari Indonesia. Dan untuk di fall kali ini mereka berhasil untuk membuktikan hal tersebut dan mereka survive ke SEA. Tapi kita melihat terlebih dahulu juga 16 tim yang bermain di E-Rangel. Ini bakal menjadi sedikit lebih pasif kayaknya untuk di early. Karena udah setelah berbagai macam E-Rangel yang mereka jalanin. Pastinya mereka sudah melakukan mapping yang cukup kuat atau cukup kental. Tapi di sini gue punya data yang menarik sih. Tadi kan ngebahas soal nickname ya. Nickname dari Thailand. Betul. Nah kalau dari Indonesia, ini ternyata ada juga. Kayak Alter Ego Potato, tadi kan lo sebut namanya. Ya. Tapi ternyata nickname panggilan di timnya itu Kentang. Oh. Terus Spawnbeat itu Sonbeat. Sonbeat. Renal. Ya. Aces. Karena Renal Re memang nama aslinya adalah Renal Dimas. Oh. Jadi panggilannya emang Renal. Oh gitu. Kalau dia Donaldo, Do Re Mi Fa Sol. Itu kalau Renal ini kan memang anak kedua. Oh gitu. Kalau anak pertama namanya Donaldo. Enggak ya? Renal Re, anak kedua. Kalau anak pertama Renaldo. Oh gitu. Anak ketiga Renalmi karena Do Re Mi. Ya nggak mau lah, depannya harus sama dong. Donaldo. Renal Re, Donaldo, Mi Remi. Iya. Minalmi. Oh Minalmi, Laka Minalsong. Itu yang pastinya menjadi nama dari Renal Re kalau dia anak kedua atau anak ketiga. Kita akan melihat terlebih dahulu dari SLD untuk sementara waktu. Wong kali ini melihat ke area depan ada Xavier, kembali pertemuan dua tim Vietnam. Tak terelakkan di match kali ini, match yang keempat. Rabis sedang coba untuk menyambut kedatangan. Cepat saja Sep menuju tempat ini dengan UMP-nya, tempat yang menjadi saksi Novarata di sini. Wah gila, ini fight antara dua tim Vietnam langsung saja di commit push oleh teman-teman dari SLD. Bahkan kali ini close combat sudah mulai bakal dilakukan Gosu dengan DBS-nya. Kali ini dia tidak melakukan penembakan karena dia sedikit panik, dia harus keluar, dia harus berlari-larian di bagian luar. Tapi sejauh ini manpower dimenangkan oleh D Xavier. Gosu terjepit di bagian sana, low health parah juga. Apa yang bisa dilakukan, berhasil untuk mendapatkan satu seorang Frankie. Tapi ternyata banyak sekali peluru panas yang bakal masuk menuju ke arah badan Gosu sebentar lagi. Masih ada satu yang datang, yaitu Lamborghini sebagai pahlawan kesiangan nampaknya menuju tempat ini. Tapi Lamborghini benar-benar kesiangan, benar-benar datang terlambat pulang tanpa membawa apapun. Satu elim saja ternyata yang dikumpulkan oleh pemain-pemain Xavier, dan Xavier pulang. Mereka dapat WWCD di match yang pertama, tapi mereka tusun di match yang kedua. Mereka tusun juga di match yang keempat. Sangat disayangkan Xavier. Xavier. Berarti cuma satu match doang mereka bagus ya. Abis itu 2 kali tusun berarti kayak main sekali doang. Iya, match ketiga malah nggak main kan? Iya benar. Wah, The Xavier, what happened? Ayo naon? Masih menjadi pertanyaan besar. Padahal ini juara SEA. Juara bertahan. Ya, juara SEA season lalu loh. Dan mereka tuh benar-benar mengerikan banget permainan mereka pada masa itu ya. Ya. Tapi memang sih mereka kan juara karena finalnya bagus kan. Apakah ini ada ikan mandi di kali? Cakep. Ini bukan era lo lagi. Waduh. Untungnya orang Vietnam gak tahu bahasa itu. Iya, Tapi kita melihat juga saat ini dari tempat yang berbeda. Geek Fam bersiap datang sebagai third party. Geek Fam ini kayaknya pingin jadi vampire untuk di match kali ini. Karena tiba-tiba mereka ingin jadi third party, Cijal. Iya, pingin menjadi pelakor juga untuk muncul di saat yang tepat. Tapi kayak saat atau timing dari Geek Fam gak terlalu tepat sih. Posisi mereka masih agak jauh dan SLD udah berhasil untuk melakukan reset player. Mereka udah berhasil untuk melakukan revive juga, healing juga sudah mereka lakukan. Dan tapi memang commit push yang benar-benar sukses untuk SLD sejauh tadi kita lihat. Dan The Xavier kayak benar-benar gak berdaya banget untuk dari segi close combatnya. Apakah memang Vicoy masih harus dimainkan? Padahal kemarin-kemarin ketika gue ngeliat Vicoy dimainkan pun sering keculik pertama kali juga. Ya jadi sebenarnya nggak jauh beda ya. Iya kan? Itu yang sedang dialami oleh Xavier. Ya memang ini adalah tim yang baru mengumpulkan 96 poin. Berarti secara total PR besar dimiliki oleh Xavier. Ya jangan sampai kemarin juara 1 sekarang jadi peringkat paling bawah. Waduh. Kalau sampai terjadi seperti itu kan menjadi rekor tersendiri, Cijel. Yeah. Baru pernah ada tim yang kayak gitu. Satu season aja jomblangnya jauh banget. Ya kan waktu itu bisa merubah segalanya. Dalam satu hari pun bisa merubah segalanya. Ya. Sama seperti satu kata-kata bisa mengubah
Banyak sekali hal. Betul sekali. Memang itu yang perlu diperhatikan mungkin oleh Xavier. Mungkin saja ada kata-kata yang salah dilontarkan oleh Vicoy. Iya. Makanya dia nggak dimainin hari ini. Iya, ngomongnya gimana ya? Wah, saya juga tidak tahu tuh. Nggak usah mancing-mancing dong, kan jadi bahaya. Tapi memang loh, kalau misalnya kita udah ngomongin, dia kan nggak pernah ganti line up kan, rosternya selalu sama. Dan Vicoy itu kan pemain yang bagus banget waktu di SEA Games. Iya, kita akui itu betul. Ketika dia main di solo mode kan, Ya. itu luar biasa mengerikan dan tidak gimana ya, tidak terekspektasi lah, underrated player pada masa itu kan. Betul. Tapi sekarang malah jadi overrated. Ya, setuju saya. Itu dia. Jadi kita lihatlah nanti apa yang bisa dirubah oleh The Xavier. Sementara kita fokus kembali juga dengan FaZe Clan, di mana kali ini Mr. Five, Tony K, Lycan dan juga Vintores yang dimainkan. Gue masih suka sih dengan tiki taka dari Tony K dan juga Vintores. Mereka masih kompak menjadi tiki taka, dan Beer 11 malah yang nggak jarang dimainkan sekarang digantikan oleh Lycan. Ya, itu yang menjadi cukup menarik karena lagi-lagi saya katakan Lycan ini player yang nasibnya hampir sama seperti Han4U. Berulang kali dia menjadi camat di tim-tim sebelumnya. Justru saat dia berada di tim besar, yaitu FaZe Clan, dia nggak jadi camat. Padahal tim-tim sebelumnya ya, kalau kita ngomongin track record di Thailand, itu nggak sebesar namanya seperti FaZe Clan. Nah itu dia, justru momentum sih. Kayaknya ini udah momennya lah untuk Lycan turun dan memberikan hal yang baik untuk FaZe Clan. Tapi kita bergeser ke arah Infinity. Infinity agak sedikit kurang baik ya permainannya untuk di beberapa hari ini. Sempat terjegal poin-poinnya juga dan sudah mulai ada yang terpantau. Ini adalah tim dari FaZe Clan, Vintores. Gila, dia nyelonong boy aja, nggak ada assalamualaikum sama sekali, bakal langsung ditumbangkan begitu saja. Bahkan dari Geek Fam mengambil keuntungan paling tinggi di bagian belakang. SLC menumbangkan seorang Vintores, tapi Time Entertainment pun satu playernya ditumbangkan oleh Geek Fam. Ya, Morman harus tertunduk lesu dia sehingga satu pemain tem yang lain yaitu Ong Zeng sekali ini dikirim untuk menjadi tim rescue. Tahu nggak? Apa? Tempe di ongseng-ongseng. Itu di ongsrang-angsreng. Oh iya. Ya betul, itu tempe kalau digoreng, betul seperti itu. Bevi, ini dia pemain yang terus terpantau. Masih mungkin ketawa saya, tapi masih ditahan doang dong sekarang karena nggak boleh ketawa kalau nge-cash. Dikit-dikit boleh lah. Dari tadi kan udah tahan kan dari match 1 loh. Ya, emang tidak bisa nampaknya. Susah sekali. Gak apa-apa, kita bisa. Karena juga kita melihat Buriram United bisa untuk melakukan rotasi. Skyon nih, salah satu player yang bisa dibilang gacoan untuk dari Buriram United. Cukup menarik nampaknya melihat permainannya, pernah menjadi MVP of the match juga pada masa itu. Pada match keberapa waktu itu gue pernah lihat dia menjadi MVP. Dan kali ini Buriram United juga sedang melakukan rotasi dari bagian kanan, harusnya dari bagian kanan map, dan cukup kosong area sekitaran mereka. Dimana kali ini benar-benar jauh lebih pasif pergerakan dari semua tim. Tapi gue dari kemarin gatel tau, gue ngeliat main MP ini ya. Kalau kita bacain dengan secara lokalisasi lucu juga sih. Kenapa tuh? Minamap gitu. Oh, Minamap, bener. Minamap, Lakam, Minaswang. Ya, memang banyak nama yang bisa dibegituin, banyak Cijel. Kita belum mengetahui circle akan menuju ke arah mana karena Blue Zone sudah akan menutup dengan sempurna saat lagi. Dan kita lihat ini dia. Circle-nya ternyata menuju ke area bawah. Ferry Pierre AE ada di sana. Mantap. NFT juga bisa keluar, tapi di belakang NFT ada EE, ada Eagle Esport. NFT dia split sih. Batman ditinggalkan di belakang satu. Ya, yang lain di mana? Ditutup Oh, di depan, di drone ya, airdrop. di airdrop ya. Ada Di drone. airdrop dia ngambil di airdrop. Tapi AE dengan sangat sigap dia langsung ngambil area compound-compoundnya. Wah ini padat banget sih. Ini bakal padat banget, semua tim bakal berusaha untuk melakukan rotasi secara bersamaan juga. Player demi player sudah menjadi salah satu shoot gallery untuk Geek Fam Yuhai. Yuhai hari ini nggak segemilang kemarin ya. Kemarin kita sempat melihat, Yuhai on fire banget. Tapi nampaknya bakal ada commit push dari Sam9 menuju ke arah rumah dari Alter Ego. Kali ini langsung terobos aja, tapi Lord Herb hasil ditumbangkan dengan sangat mudah. Deposit pun hampir saja. Ada Fnatic dari bagian kejauhan juga berhasil untuk menumbangkan beberapa player-player. Tapi Ponbit pun di take down juga. Tapi Deposit mengembalikan tembakan-tembakan dari Alter Ego. Renalre tumbang juga di sana karena ternyata Capon. BN menjadi third party. BN ingin mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi, dari derby antara Indonesia dan juga Malaysia, antara Sam9 dan juga tim Alter Ego. Tapi ternyata Alter Ego lah yang dipulangkan menuju ke arah lobby setelah mereka berhasil mendapatkan WWCD di match yang kedua, tapi tidak untuk match yang keempat karena hashtag 15 yang justru harus dialami Alter Ego. Apa yang terjadi? Tim yang dapat WWCD match pertama tusun, match kedua pun tusun. Ini kaget sih. Soalnya tadi kelihatan dari Alter Ego kayaknya belum terlalu siap ya untuk menghadapi dari Sam9. Tiba-tiba Sam9 itu benar-benar komit banget, sekomit-komitnya. Dan itu si BN United si kepo juga sih. Dia ikutan tembak dari jauh loh.
Kalau si BN United nggak ikutan, ada kemungkinan chance dari Alter Ego menang. Karena tadi sisa 1 doang dari Sam9. Dan bahkan kali ini Four Rivals pun ikut-ikutan pengen ngerebut kompon yang sama. Area perumahan dari Very Pierre kali ini nampaknya menjadi primadona untuk banyak sekali tim di sini. Ada jump shoot yang dilakukan oleh seorang Foki, hampir saja mendapatkan 1, tapi ternyata needs dari seorang Epi Connect menuju ke arah seorang Deposit. Pintar sekali apa yang ditujukan oleh Epi. Foke hanya menjadi pancingan saja. Dia sedang mengkuk granat dan akhirnya dilemparkan. Matang sekali granatnya membuat satu player di depan sana pulang. Sam9 pun tidak lama langsung menyusul Alter Ego menuju ke arah lobby. Tapi kita melihat untuk saat ini justru Four Rivals lah yang mendapatkan tempat yang menjadi saksi bisu. Pulangnya pemain-pemain Alter Ego, pulangnya pemain-pemain Sam9, tapi ada AMR yang digunakan oleh Kengzo di sana. Itu jadi rumah petaka sih. Benar-benar rumah petaka banget. 2 tim dipulangkan di area yang sama loh. Ya. Apakah nanti Four Rivals akan membawa warisan petaka tersebut atau tidak? Karena sejauh ini belum ada yang berani untuk menabrak rumah dari Four Rivals. Dan juga Buriram hanya memberikan tekanan-tekanan saja dengan tadi senjata AMR yang dipegang oleh salah satu punggawa dari Buriram juga. BN United masih mendapatkan tempat yang nyaman, tapi Eagle, wow, ini berani banget sih. Mereka ngambil pesisir pantai dari Very Pierre. Ya, masih terus diambil area pantai ini. Nampaknya Eagle berpikiran kalau Circle nanti akan keluar dari Very Pierre dan membuat tim-tim Very Pierre mau nggak mau harus keluar dan akan ditembaki oleh mereka, sehingga mengambil arah pantai. Dan kita akan memantau terlebih dahulu apa yang bisa dilakukan oleh Apple, terus mencari informasi demi informasi menuju ke arah SLD yang saat ini mengambil satu shake. Pastinya shake tersebut sudah difikirkan oleh Apple, ada orang di dalamnya karena ada shake, ada kendaraan, udah pasti ada orang dalam. Bisa, Sering ada kayak asap gitu soalnya. Ada asap juga. Ada asap juga. Jadi udah banyak sekali ciri-ciri mengindikasikan adanya manusia di bagian tersebut. Ya. Dan sementara kita melihat juga dari SLD mereka masih melakukan split cukup jauh. Dan masih banyak tim yang utuh loh. Ini nggak banyak yang pincang. Kayak semuanya berhasil untuk melakukan rotasi bersamaan. Touchdown ke rumah-rumah yang mereka inginkan. Bahkan nggak banyak potongan-potongan atau cut off rotation yang dilakukan oleh banyak sekali tim. Jadi bisa dibilang ini bakal pecah harusnya next phase-nya dalam waktu sekitaran 20 detik lagi. Karena ini bakal menjadi efek domino berkepanjangan nantinya. Ya, saat Blue Zone bergerak, banyak juga tim akan melakukan pergerakan beriringan dengan Blue Zone, dan itulah waktunya. Banyak tim akan terjegal, itulah waktunya. Banyak tim akan melakukan sebuah gatekeep dari garis circle atau dari bibir circle. Defensif siapa yang lebih kuat, yang pastinya akan mendapatkan tempat di next zone nanti. Yudo Lion sedang bergerak, disusul Fast Clan di belakangnya. Ada satu pengekoran yang dilakukan oleh Fast Clan. Tony K untuk saat ini mengetahui di depannya memang ada tim lain, tapi dia menjaga pace tersebut. Cijal menjaga spasi antara Yudo dan juga timnya. Iya, ada jarak yang diciptakan ya. Ada long distance relationship yang dilakukan oleh kedua tim tersebut. Jangan sampai kelihatan, karena kalau misalnya udah kelihatan itu bakal menjadi awareness tingkat tinggi. Tapi tampaknya kali ini Tony Kurniawan cukup aware dengan keberadaan dari lawan-lawannya di bagian depan sana. Tapi ternyata Tony K juga diawasi oleh tim lawannya dari Malaysia. Ada Yudo Lions, ada juga Geek Fam yang punya target sasaran seorang Tony Kurniawan. Seorang diri, tak berdaya, tidak punya teman. Teman-temannya ada di bagian belakang. Tapi kalau misalkan semua teman-teman Fast Clan mau menyelamatkan Tony, itu bakal menjadi posisi berbahaya. Karena Lycan pun sudah mulai tertangkap juga. Yudo Lions mendapatkan keuntungan paling tinggi sejauh ini. Ya, justru tapi dua pemain dari Fast Clan yang tumbang tadi diciptakan oleh Geek Fam. Ini yang membuat Geek Fam akhirnya juga memiliki keputusan untuk langsung bergerak. Karena Geek Fam juga sadar mereka perlu mendapatkan circle secepat mungkin. Mereka sadar mereka perlu berada di bibir circle, dan Yuhai sudah berada di bibir circle yang diinginkan. Demrut memantau dari arah jauh. Demrut menjadi jangkar dari arah yang cukup jauh. Mika melakukan tembakan demi tembakan. Kita berpindah terlebih dahulu menuju ke arah drone view untuk saat ini. Yuhai bersiap. Lycan akan segera menjadi confirm elimination, tapi ditinggal begitu saja. Dicari terlebih dahulu informasinya. Tidak gegabah pemain-pemain Geek Fam, perlahan namun pasti mereka bergerak. Ya karena ada 3 tim di sini. Bahkan ini ramai banget dari area utaranya, dan ini adalah tempat-tempat terbuka. Pastinya tidak mau sampai salah posisi karena bakal berbahaya dan berakibat fatal takutnya nanti. Sementara kita melihat juga dari Infinity Gatani sudah mulai diutus untuk bergerak maju ke arah bagian depan. Ada Boom Esports yang sudah menempati rumah yang sangat nyaman. Harap-harap dari Boom Esports bisa menempati rumah tersebut dan menjadi watchtower untuk tim lain. Tapi sementara Yuhai men-tracking satu player dari Yudo Lions. Repo Boy pun bakal ditumbangkan begitu saja. Tidak ada obstacle sama sekali yang bisa dimanfaatkan. Derby Malaysia kali ini muncul juga dari Geek Fam melawan Yudo Lions. Ya, terlihat bagaimana Mika mulai merapat menuju ke area dari rekan-rekannya. Bahkan kalau kita lihat ada Derby Giant
kehamilan yang terjadi di sana. Back in time pulang menuju ke arah lobby. Tim yang baru saja merayakan WWCD pun tumbang. Tim yang baru saja merayakan WWCD pun pulang menuju ke arah lobby. Kita berpindah juga kembali menuju tempat yang berbeda dari drone view. Kali ini di area dekat dengan dermaga ada Bevi. TM Entertainment berhadapan dengan tim SLD nampaknya di depan sana. Tembakan demi tembakan dilakukan atau Eagle Esport. Eagle Esport ternyata yang ada di depan dari TM Entertainment. Ada Eagle Esports dan ada tim entertainment. Semuanya berusaha untuk masuk dari tempat yang sama juga. Mau tidak mau akan ada combat fight yang harus dilakukan oleh kedua tim ini. Dan tadi ada logo kucing, ada logo Miau juga yang teman-teman harus screenshot. Boleh ditarik mundur sedikit, lalu diupload ke sosial media kalian. Karena itu nanti ada kejutan-kejutan juga dari PUBG Mobile dan Realme. Lalu kita bakal lanjut kembali juga karena fightnya udah mulai pecah di mana-mana. 11 tim bertahan di zona kelima, menit ke-20. Secara otomatis ruang gerak udah pasti sempit. Apalagi ini adalah zona yang menyulitkan, open field di area sekitaran dari Veripier. Nggak banyak tempat yang bisa dijadikan pilihan untuk bersembunyi. Nggak banyak obstacle juga yang mereka miliki. Harus memiliki banyaknya vehicle. Tapi sementara melihat dari Geekfam, kayaknya di area Geekfam yang paling kosong, paling melompong sejauh ini, hanya ada Infinity di depan mereka. Gimana caranya mereka bisa menahan posisi? Tim Indonesia kita masih ada NFT dan juga Boom. Harap mereka masih bisa survive sampai ke late game. Karena Alter Ego tadi sudah dipulangkan secara seutuhnya. Ya, masih ada pemantauan yang dilakukan oleh seorang Snipes dengan senjatanya tadi M4 dan juga UMP yang dia miliki. Tapi menggulung Bedet terlebih dahulu nampaknya menjadi pilihan dari Snipes. Belum ada boostingan yang digunakan karena tidak ada boostingan sama sekali yang berada di tas dari Snipes. Bahkan tidak ada scope yang nampaknya dimiliki oleh Snipes. Mini ternyata menjadi senjata kedua yang ada di pundak dari Snipes tadi. Tembakan demi tembakan kembali datang. Bahkan kali ini ada tembakan menuju SLD. Harusnya gerbek saw dilakukan oleh NFT. Spavel masih melakukan proning di tempat tersebut. Tapi Mika Geekfam menjadi third party kembali. Kenapa banyak banget yang jadi third party saat Indonesia ingin melakukan sebuah fight? Ini loh yang ngeselin emang. Padahal tadi udah komit loh dari NFT dan juga SLD. Dan bahkan tadi ada misplay yang dilakukan oleh SLD. Itu harusnya bisa dijadikan menjadi sebuah keuntungan untuk NFT. Tapi ternyata Geekfam kali ini yang mengganggu semua pergerakan dari bagian selatan. Dia memanfaatkan area yang mereka miliki. Bahkan hanya dengan red dot set, hanya dengan kali 3. Dari Geekfam terus-menerus mengganggu pergerakan dari SLD dan juga NFT. Sangat disayangkan harus tumbang satu persatu juga. Dan Infinity kali ini masih bermain di bagian arah jam 1 dan... What? NFT tiba-tiba rata semua hanya membawa pulang 4 poin. Ya, kita belum tahu siapa yang mendapatkan pemain terakhir dari NFT. Kalau sampai Geekfam berarti semuanya didapatkan oleh Geekfam. NFT mau fightnya sama SLD, tapi justru yang dapetin elim-elimnya itu adalah Geekfam yang berada di arah yang sangat jauh. Jauh loh, tapi terbuka memang POV dari pemain-pemain tim Geekfam menuju NFT. Kebuka banget tadi. Iya, karena NFT sama SLD itu kan ngambil di bagian pesisir pantai kan. Pesisir pantai yang memang minim obstacle, flat ground juga. Jadi memang resikonya besar untuk mengambil area tersebut. Tapi it's okay. Kita harus bergerak, kita harus move on. Kita masih ada 9 tim yang bertahan. Sejauh ini Infinity juga bakal menghadapi pemain-pemain dari Geekfam. Tadi kita masih ada Boom sih. Masih ada Boom yang bertahan. Masih ada mereka yang memainkan di area sekitaran jam 9. Jam 3. Bahkan dari Razy pun berhasil untuk mendapatkan satu player dari Buriram. Tapi ini akan menjadi 4v4 close combat antara Infinity dan juga Geekfam. Maju begitu saja dari seorang Mela, tembak ke arah kiri dan kanan. Dihajar habis-habisan. Dibantai semua player-player dari Geekfam. Masih menyisakan Yuhai dan juga Mika. Untungnya kedua player dari Geekfam ini mereka terpisah dan membuat mereka tidak bisa rata seutuhnya. Ya, tapi karena terpisah itulah yang membuat defensif dua player yang di depan Infinity tadi menjadi lemah, Cijel, menjadi mudah untuk Infinity bisa ngetekin Geekfam. Dua playernya langsung dibawa pulang menuju ke arah lobby, menyisakan Mika dan juga Yuhai sebagai dua yang terakhir. Tidak banyak opsi gameplay yang bisa dimainkan oleh dua pemain ini. Tapi Yuhai menolak untuk menyerah, melemparkan satu granat menuju ke arah SLD, meledak saat lagi granatnya dan ternyata berhasil menumbangkan pemain SLD di sana dan membuat SLD pulang menuju lobby. Wow, ini top 4-nya sudah dikembalikan semua ke lobby. Hanya Time Entertainment saja masih bertahan di posisi kelima. Berarti ini bisa dibilang pergerakan poin di papan atas harusnya terhenti dan membuat chance besar untuk di papan tengah mengejar ketertinggalan poin. Tapi kita bakal melihat permainan dari Boom. Mereka masih survive dengan 4 player. Harapan terakhir kita Boom. Ya, di saat tim-tim yang atas tumbang, Boom masih ada. Saya harapkan mereka bisa mengejar ketertinggalan dan saya harapkan mereka bisa memangkas poin karena ini adalah waktu yang tepat untuk mereka melakukan hal tersebut. Mereka masih lengkap berempat. Mereka masih bisa untuk kejar setoran. Setidaknya untuk saat ini mengejar dari poinnya Xavier dulu. Betul, karena itu masih ada chance ya. Masih ada jarak yang mepet antara Boom dan juga Xavier. Tapi sementara kita melihat juga dari Infinity sedikit tertahan
sedikit terjegal, tapi masih bisa melakukan balasan tembakan counter menuju ke arah player-player dari Four Rivals. Bahkan dari BN pun cukup kocar-kacir juga. Four Rivals memiliki sebuah rumah dan menjadikan rumah tersebut menjadi watchtower mereka, memotong segala pergerakan yang ada di depan. Dan ini bisa dibilang menjadi posisi yang cukup sulit ya. Semuanya numpuk, semuanya berusaha untuk masuk dari satu pintu yang sama. Bahkan dari BN United pun rata sudah. Semuanya dipulangkan oleh Tem Entertainment. Ih, Tem Entertainment kumpulin banyak poin loh. Ya, banyak poin yang didapatkan oleh Tem di match kali ini. Bahkan Four Rivals pun mendapatkan dominating 5 elimination setidaknya, bahkan sudah 7 untuk saat ini Tem. 5 yang sudah mereka kumpulkan untuk di match keempat kita. Geek Fam pulang menuju lobby menyisakan 1 perwakilan Malaysia, 1 perwakilan Indonesia, dan 2 perwakilan Thailand. Kembali Thailand memiliki banyak perwakilan di late game. Masih ada Tem, masih ada Infinity, bahkan tracking yang dilakukan oleh SOC berhasil menumbangkan 1 player kunci dari Boom, yaitu Okta. Aduh, Okta tumbang tapi harusnya masih bisa di revive sejauh ini. Let's go teman-teman, gaungkan hashtag Indopret. Kita ramaikan kolom komentar dengan hashtag Indopretnya. Bendera Indonesia kita kibarkan di kolom komentar live chat. Yang kita berikan hal-hal yang positif saja. Kita timpa hal-hal negatif dengan hashtag Indopret. Karena Boom masih lengkap berempat, Okta berhasil di revive kembali. Mereka masih bisa melakukan reset, bisa melakukan healing juga. Infinity mendapatkan sebuah gundukan kecil yang nyaman untuk mereka sejauh ini. Dan Infinity yang mempunyai zonanya. Ya, itulah yang kita lihat. Bahkan untuk sementara waktu defensif kuat pastinya akan segera dibangun oleh pemain-pemain Infinity. Tidak mudah untuk mendobrak defensif ini Infinity, tapi bukan tidak mungkin untuk hal tersebut dilakukan. Masih ada kesempatan walaupun memang terbuka posisinya dari POV Logan menuju ke arah entry yang akan dimasuki oleh Boom Esport. Ya, dan Boom, aduh kelihatan di situ. Mormon dapetin angle shot yang sangat nyaman walaupun memang teman-teman dari Tem Entertainment belum ada di dalam zona, tapi posisi berbahaya untuk Boom karena angle shotnya terlihat dengan sangat lebar. Dan Four Rivals satu persatu player-player ditumbangkan. Aduh, Mormon! Bahaya banget ini Mormon buat teman-teman dari Boom Esports. Tapi untungnya ada yang mengganggu dari bagian bawah, membuat Mormon mau tidak mau dia harus turun ke arah bagian bawah untuk membantu teman-temannya. Ya, secara tidak langsung Boom saat ini memiliki waktu untuk mereka melakukan reset terlebih dahulu. Ada waktu untuk mereka melakukan revive terlebih dahulu. Explosive masih berlari-lari di sana, masih mencari di mana pemburu berada. Pemburu rata sudah bersama dengan Four Rivals yang lain, membuat Tem akan bergerak menuju ke arah Boom. Infinity juga gerak menggunakan sebuah kendaraan. Ini harusnya sih kalau kita lihat harusnya Tem fokus ke arah Infinity ya. Harusnya Tem fokus ke arah Infinity dan let's go Boom. Kalian harus kalian pasti bisa tembak terus ke arah bagian depan juga. Satu player dari Tem Entertainment sudah tumbang dengan Blue Zone, tapi sebuah disconnect. Aduh, hai Nuzi lagi. Membuat player-player dari Boom kali ini kesulitan. Hanya ada Okta dan juga Yami, dan lagi-lagi Nets dari Nuzi. Ini Nuzi meresahkan sekali nampaknya untuk pemain dari Boom. Tapi Yami, last man standing. Harapan kita semua, let's go Yami. Masih ada Yami di sana. Masih ada pemain yang bisa membuat Boom setidaknya sampai ke hashtag yang kedua. Tem juga sudah ada 2 yang knockdown. Bisa dilempar sebuah granat tapi justru melakukan tembakan demi tembakan dan pulang sudah. Hashtag ketiga, sesuatu yang cukup baik dialami oleh Boom. Setidaknya ada progres dari poin yang mereka kumpulkan dari match-match sebelumnya. Kita melihat derby Thailand kembali tercipta di area late game. Top 2-nya Thailand untuk saat ini. Yes, dua-duanya Thailand, tapi pastinya win rate besar dipegang oleh Infinity. Dan